Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran seorang hamba bukan dilihat hanya sekedar dengan ucapan, tetapi kesyukuran seorang hamba itu tampak dari kualitas dan peningkatan amal ibadahnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya insya Allah di akhirat kelak akan dibangkitkan dan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang yang kita cintai. Hadirin dan hadirat, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar lebih banyak lagi berkaitan dengan persoalan hidup. Secara sederhana, dalam hidup ini pasti kita mendapatkan berbagai macam bentuk persoalan atau permasalahan. Setiap persoalan dan permasalahan yang kita hadapi itu merupakan proses pendewasaan kita dalam menjalani kehidupan. Dan persoalan itulah yang akan membentuk diri kita untuk menjadi dewasa ketika kita mampu mengelola, mengorganisasikan pola pemikiran kita terhadap masalah yang dihadapi. Cuma kadang-kadang yang menjadi persoalan dalam persoalan adalah kalau persoalan itu atau permasalahan hidup yang kita alami itu tidak berhenti-henti, bahkan itu menjadi beban hidup sehingga hilangnya kebahagiaan dan menyebabkan hidup kita lebih banyak susahnya. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa ada orang dalam hidupnya ketika mendapatkan persoalan belum mendapatkan solusinya, padahal setiap persoalan itu dibarengi dengan solusinya. Kalau bahasa sederhana, setiap kesulitan yang kita hadapi pasti dibarengi dengan kemudahan. Bahkan dalam ayat Al-Quran, satu persoalan akan dibarengi dengan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan akan dibarengi dengan kemudahan. Apa yang menyebabkan dalam hidupnya seseorang ketika menghadapi masalah
tapi belum menemukan solusi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti punya persoalan. Cuma persoalan dan permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya itu berbeda-beda. Nah, dalam Islam memberikan 3 solusi. Ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup, maka 3 solusi inilah yang bisa kita lakukan agar persoalan dan permasalahan hidup yang kita hadapi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan setiap manusia dalam menghadapi persoalan dalam hidupnya kecuali pertolongan kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, solusi yang pertama adalah kalau kita mendapatkan persoalan hidup, maka solusi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Ya. Jadi bisa saja hidup kita ini penuh dengan masalah karena kita bermasalah dengan orang tua kita. Sebagaimana dalam Al-Quran ditegaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan oleh Tuhanmu hanya menyembah kepada Allah semata, dan kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Jadi ini salah satu solusi yang dalam Islam agar ketika kita mendapatkan masalah dan masalah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita. Mungkin ada kata atau tutur kata, kalimat yang pernah menyakiti perasaan orang tua kita sehingga Allah memberikan persoalan-persoalan dalam hidup karena hubungan kita dengan orang tua bermasalah. Olehnya itu, mari kita sadarkan diri, mari kita menyadarkan diri. Jika kita mengalami persoalan hidup, maka solusinya adalah datangilah orang tua dan membangun hubungan yang baik dengan mereka, karena itu merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Orang tua kita merupakan ladang amal buat kita, apalagi kalau orang tuanya masih ada. Jadi tidak akan bahagia seorang anak selama hidupnya melakukan durhaka kepada kedua orang tua. Saya yakin orang tua kita itu mereka tidak membutuhkan lebih banyak kepada kita dari segi harta yang berlimpah. Mereka tidak butuh dengan kita dengan rumah yang mewah. Tapi saya yakin kedua orang tua kita itu dia hanya butuh kepada anaknya, yaitu perhatian kepada mereka. Memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita tidak harus menunggu kita menjadi orang sukses. Berbuat baik kepada mereka dan membahagiakan mereka tidak harus menunggu kita harus menjadi orang kaya. Di saat sekarang ini
cukup dengan memberikan perhatian kepada mereka, itu merupakan salah satu cara kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Biasanya karena kesibukan kita, akhirnya persoalan sesederhana ini itu diabaikan. Padahal hidupnya kita kenapa menjadi sulit, menjadi runyam, karena hubungan kita dengan orang tua kurang baik. Olehnya itu, salah satu solusi dalam hidup kita untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah mari kita jaga hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Itu yang pertama, solusi ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Yang kedua, dalam Islam, ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup, kemudian kita sudah berbuat baik dengan kedua orang tua, tapi masalah itu tetap juga kita hadapi dan sulit mendapatkan solusinya, atau hidup kita menjadi susah, mungkin karena rezeki tidak lancar, atau pekerjaan yang kita kerjakan terlalu berat sehingga membebani dalam hidup kita. Salah satu penyebabnya disebabkan karena kita kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu bukan harus ketika karena kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi istighfar merupakan salah satu solusi dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup. Apapun persoalan, ketika kita menghadapi masalah, maka salah satu solusi yang terbaik adalah kita kembali kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Jadi istighfar itu manfaatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Dia menjadi sebuah kekuatan ketika kita menjalani sebuah permasalahan yang kita hadapi. Dia menjadi semacam semangat ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengerjakan aktivitas sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar itu 100 kali setiap harinya. Bahkan beliau mengerjakan zikir, salah satu zikir yaitu istighfar, itu di pagi hari sebelum melakukan aktivitas lainnya. Jadi sederhananya bahwa manusia untuk mendapatkan solusi kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selain berbuat baik kepada orang tua, yang kedua adalah kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita ingat Allah, maka kita ucapkanlah kalimat istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan bahwasanya kita lemah di hadapan Allah sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita sudah berbakti kepada orang tua. Kita melayani orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun, tapi hati belum tenang. Perasaan selalu gelisah. Masalah yang dihadapi datang bertubi-tubi, sehingga sulit untuk memecahkan masalah itu. Maka salah satu solusi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah memperbanyak sedekah.
Kenapa memperbanyak sedekah? Karena as-sadaqatu tamna'ul bala. Sedekah itu menjauhkan kita atau menghalangi diri kita dari musibah atau bala bencana. Nah, disinilah pentingnya kita berbagi sosial kepada orang lain ketika kita memiliki kelebihan. Kalau kita bersedekah, berbagi kepada orang yang membutuhkan, maka insya Allah Allah akan memudahkan hidup kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang sudah menjadi fakta dan bukti bahwa orang-orang yang rajin bersedekah, membantu orang lain dalam hidupnya, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan, salah satu amal perbuatan yang paling disesali seorang hamba ketika sudah berada di alam barzah, ketika sudah berada di alam kubur, maka salah satu amalan yang paling disesali adalah dia merasa kurang bersedekah ketika masa hidup. Bahkan penyesalan orang di alam barzah, di alam kubur, dia meminta kepada Allah, bukan meminta yang lain, tetapi permintaannya kepada Allah adalah dia ingin dikembalikan ke bumi, dia ingin dikembalikan ke dunia, hanya ingin mau bersedekah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 solusi yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan peristiwa atau persoalan dalam hidup, dan persoalan hidup itu begitu berat kita rasa, begitu sulit kita alami. Maka solusinya adalah, yang pertama, kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua. Yang kedua, kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita memperbanyak sedekah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian renungan hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan berkesempatan buat kita semua untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Fastabiqul khairat, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.